Disiarkan langsung dari Paruga Samakai Dompu. Inilah debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PLH Bupati Dompu Bapak Haji Agus Buhari SH MSI, yang terhormat Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Dompu, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Dompu, yang kami hormati Ketua dan jajaran KPU Kabupaten Dompu, yang kami hormati, kami banggakan seluruh pasangan calon wakil bupati Kabupaten Dompu, hadirin undangan, pendengar Radio Republik Indonesia dan pemirsa Bima TV yang sama-sama kita cintai. Alhamdulillah wa syukurillah, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan ridhonya. Kita semua hingga saat dan detik ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat hadir untuk menyaksikan perhelatan akbar, yakni salah satu tahapan dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Dompu. Untuk itu, marilah dengan khusyuk kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin undangan, pendengar dan pemirsa, mengawali acara ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Hadirin undangan, pendengar dan pemirsa yang berbahagia,
Selanjutnya, untuk kemaslahatan kita bersama, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dompu, yang terhormat Bapak Dr. Andus Haji Samsul Ilyas MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dalam setiap kesempatan, puji dan syukur selalu kami panjatkan, karena hanya kepadamu kami menyembah dan mohon pertolongan. Allahumma ya Allah yang maha suci, pada hari ini kami persembahkan syukur dan puji atas terselenggaranya acara debat terbuka tahap kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Dompu tahun 2015 dengan tema menyelesaikan persoalan daerah, menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Dompu dan provinsi dengan nasional dan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Semoga acara ini Engkau berkahi dan Engkau ridhoi, dan kami yang hadir dapat mengambil hikmah dari acara ini. Allahumma ya Allah ya Rabbana, dalam lingkaran kekuasaan-Mu, anugerahilah seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati Dompu ini kesehatan jasmani dan rohani, serta kesabaran dan kemudahan, utamanya selama pelaksanaan debat terbuka tahap kedua yang berlangsung. Kami mohon ya Allah kesuksesan dan kelancaran perhelatan ini. Jauhkan dari perselisihan dan permusuhan di antara kami. Berikanlah kepada kami suasana aman, tenang dan damai. Kami mohon kepada Engkau ya Rabbana, tanamkan sifat ketulusan dan kesabaran kepada anggota keamanan, baik Polri dan TNI dan yang lainnya, untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya Allah yang maha bijaksana, lewat momentum yang amat istimewa ini, kami sudah berusaha dan berjuang untuk menata kehidupan. Untuk itu ya Allah ya Rabbana, bimbinglah kami semua dengan sinar taufik dan hidayah, hingga yang gelap menjadi terang, yang buntu menjadi lancar, yang kusut menjadi terurai, yang tertutup menjadi terbuka, yang susah menjadi mudah, yang emosi menjadi serasi. Peluklah kami dengan ridha-Mu ya Allah, lindungilah kami dengan maaf-Mu, dan berkati daerah kami dengan kebijakan-Mu. Ya Allah ya Rabbana, tautkan hati kami pada sore hari ini untuk jaga persatuan dan kesatuan di antara kami. Eratkan nilai silaturahim dan persaudaraan di antara kami, walau keinginan pilihan kami berbeda, dalam rangka membangun bumi Gahi Rewi Pahu yang tercinta ini, yang aman, rukun, damai dan sejahtera lahir dan batin, dalam bingkai thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Hasbunallahu ni'mal wakil, maula wa ni'man wala quwwata billahi wa huwal aliyul azim. Rabbana atina fid dunya wa akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhil jannata mal abrar ya aziz ya ghafar rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andus Haji Samsul Ilyas MSI.
Hadirin undangan, pendengar dan pemirsa yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti sambutan Ketua KPU Kabupaten Dompu yang terhormat Bapak Rusdianto ST, disilakan. Yang terhormat PLH Bupati Dompu, Bapak-bapak unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Dompu, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Dompu, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati beserta Ibu, serta seluruh hadirin undangan serta pemirsa Bima TV dan pendengar Radio Republik Indonesia yang sama-sama kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada siang hari ini, tepat tanggal 9 November tahun 2015 atau 1 bulan menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu, kita kembali bertemu di Gedung Paruga Samakai dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kegiatan kampanye pasangan calon, yaitu debat antar pasangan calon atau debat terbuka. Yang kedua, sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten Dompu nomor 60/KPTS KPU daftar Kap .017.433.877 tahun 2015 tentang mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2015. Kami menggelar debat terbuka pasangan calon sebanyak 2 kali, dan hari ini kita akan menyelenggarakan debat pasangan calon yang kedua. Dalam debat kali ini kita akan menyaksikan masing-masing pasangan calon untuk memaparkan visi, misi dan program khususnya yang berhubungan dengan menyelesaikan persoalan-persoalan daerah Kabupaten Dompu, kemudian menyerasikan penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Dompu dengan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pembangunan nasional. Dan yang terakhir adalah memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Melalui kesempatan ini kami mengajak seluruh masyarakat Dompu, khususnya bagi para pemilih, untuk menentukan dan mencermati apa yang menjadi visi misi program untuk menentukan pilihan pada tanggal 9 Desember 2015. Kami menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah membantu dalam rangka suksesnya penyelenggaraan debat terbuka pasangan calon. Dan saya berharap kepada para undangan yang hadir pada kesempatan ini, terutama para pendukung pasangan calon, agar tetap menjaga kenyamanan dan ketertiban selama berlangsungnya proses debat kita kali ini sampai dengan pasca selesainya debat kali ini, sampai dengan kembali ke kediaman masing-masing. Bapak Ibu hadirin, pemirsa Bima TV serta pendengar Radio Republik Indonesia yang kami hormati, demikian yang dapat saya sampaikan, dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungannya dan juga menyampaikan permohonan maaf apabila ditemukan hal-hal yang kurang berkenan, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ayo bersama kita wujudkan pilkada secara berintegritas dan
bermartabat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua KPU Kabupaten Dompu. Hadirin undangan pendengar dan pemirsa di rumah, demikianlah rangkaian acara pembukaan debat terbuka pasangan calon bupati dan wakil bupati Dompu 2015. Sebelum kami mempersilakan moderator kita siang hari ini yang akan memandu jalannya debat ini, terlebih dahulu saya sampaikan profil beliau. Nama beliau adalah Nasruddin Zen, SPT, Esos. Beliau sehari-harinya sebagai karyawan-karyawati RRI Mataram di bagian kepala pengembangan berita, sebagai wartawan senior dan pengasuh tetap acara opini publik Dialog Interaktif NTB Berikhtiar, baik di RRI maupun di TVRI Nusa Tenggara Barat. Organisasi beliau yang digeluti adalah wartawan, dan sampai saat ini beliau salah seorang sekretaris PWI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengalaman lain, beliau juga sebagai salah seorang tenaga pengajar di PTS di Mataram di bidang komunikasi dan keradioan. Itulah sekelumit profil Bung Nasruddin Zen. Tapi kalau di RRI maupun di televisi dipanggil singkat Bung Nas. Manakah orangnya? Inilah kita sambut Nasruddin SPT Esos. Silakan. Terima kasih Bung Kamran Zen, Bung Kiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Hadirin tamu undangan, pemirsa Bima TV dan pendengar RRI Mataram dimanapun berada, selamat datang dan berjumpa kembali di forum debat terbuka pasangan calon bupati dan wakil bupati Dompu tahun 2015 dengan tema menyelesaikan persoalan daerah yang meliputi persoalan lingkungan hidup, keamanan tertiban, penyakit sosial dan infrastruktur, menyelesaikan pembangunan daerah Kabupaten Dompu dengan provinsi dan nasional, serta memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Baiklah hadirin berbahagia, kita mengundang dengan hormat untuk naik ke podium pasangan calon nomor urut 1 Dr. Andos Haji Bambang M. Yasin dan Arifuddin SH. Mari kita berikan aplaus. Kami persilakan pasangan nomor urut 1 langsung di podium. Kemudian berikutnya kita undang dengan hormat untuk naik ke podium pasangan nomor urut 2 Pak Saprudin SAP dan Rafiuddin SE. Berikan aplaus pada mereka. Terima kasih atas dukungan motivasinya terhadap pasangan calon nomor urut 2. Kita undang dengan hormat untuk naik ke podium pasangan calon nomor urut 3 Bapak Haji Mulyadin SHMH dan Kurniawan Ahmadi, dan mari kita berikan aplaus. Kami persilakan.
untuk naik ke podium pasangan calon nomor urut 3. Terakhir, dengan hormat kita undang naik ke podium pasangan calon nomor urut 4, Bapak Haji Abu Bakar Ahmad SH, Kisman SH. Kita berikan aplaus kepada pasangan nomor urut 4. Kami persilakan hadirin pemirsa Bima TV dan pendengar RRI Mataram, kita memasuki segmen pertama, yakni segmen pemaparan visi misi dan program pasangan calon. Kesempatan pertama saya berikan untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk memaparkan visi misi dan program sesuai dengan tema debat kita saat ini, yakni menyelesaikan persoalan daerah. Kami mohon supaya bisa diikuti materi, kami mohon tenang. Kabupaten Dompu dengan provinsi dan nasional serta memperkokoh NKRI kebangsaan. 180 detik mulai dari sekarang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya melanjutkan visi misi calon Bupati 2015-2020, yaitu mengenai lanjutan program yang berdasarkan data yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik dan capaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Dompu. Maka kami menyusun beberapa program prioritas pembangunan Kabupaten Dompu untuk periode 2015-2020, yaitu dengan program-program prioritas sebagai berikut. Pertama, peningkatan dan pemantapan produktivitas komoditas unggulan daerah guna meningkatkan daya saing daerah. Kedua, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat. Ketiga, peningkatan pengamalan dan aktualisasi kehidupan beragama di tengah masyarakat. Keempat, peningkatan aksesibilitas transportasi daerah dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian. Kelima, revitalisasi dan modernisasi sarana dan prasarana pertanian. Keenam, revitalisasi dan modernisasi sistem pengembangan kelautan dan perikanan. Kemudian, revitalisasi dan modernisasi sistem peternakan daerah. Kemudian fasilitas pengembangan industri-industri skala kecil dan ekonomi kecil dan mikro. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada durasi tidak dimanfaatkan? Baik, terima kasih. Pasangan calon nomor urut 1 tidak memanfaatkan secara optimal. Kemudian kesempatan untuk pasangan nomor urut 2 untuk memaparkan visi, misi, dan program sesuai tema debat kita saat ini, menyelesaikan persoalan daerah, menyelesaikan pembangunan daerah Kabupaten Dompu dengan provinsi dan nasional, serta memperkokoh NKRI dan kebangsaan. 180 detik dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Dompu, yang saya hormati ketua dan anggota KPU Dompu, yang saya hormati ketua dan anggota Bawaslu Dompu, yang saya hormati saudara moderator, yang saya hormati dan banggakan keluarga besar dan pendukung setia lamba rasa calon nomor urut 2. Singkatnya, hadirin dan seluruh masyarakat Dompu yang berbahagia, salam dua jari, salam dua jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, pada siang ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk dapat
dapat menghadiri dan berpartisipasi dalam acara debat terbuka calon bupati dan wakil bupati yang kedua. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa menjadi media bagi rakyat untuk mendapatkan informasi yang benar, untuk dicermati secara sungguh-sungguh agar dapat menjadi landasan menentukan pilihan secara tepat, yaitu memilih pasangan calon nomor urut 2 lamba rasa pada Pilkada Dompu tanggal 9 Desember 2015. Hadirin dan rakyat Dompu dimanapun berada, salam 2 jari, salam 2 jari. Kami hadir untuk mengusung visi terwujudnya rakyat Dompu yang sejahtera, unggul, maju, religius, dan berdaya saing. Kami datang dengan tujuan dan sang untuk menjadi pemimpin yang komitmen mensejahterakan rakyat. Kami bertekad menjadikan rakyat sejahtera itu adalah harga mati dan tidak ada tawar-menawar. Unsur pokok dalam visi tersebut adalah sebagai berikut. Unggul adalah hak pelayanan publik seluruh rakyat kita, dan seluruh pihak yang berkepentingan akan mendapatkan jaminan pelayanan maksimal yang didukung oleh birokrat yang handal serta manajemen tata kelola pemerintahan yang baik. 2. Meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat, terutama petani, peternak, nelayan, dan pelaku ekonomi dengan menjamin kebutuhan dasar guna menopang tingkat kebutuhan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. 1. Selesai. Terima kasih. Pasangan nomor 2, terima kasih. Silakan diam. Kita ikuti selanjutnya kesempatan untuk pasangan nomor urut 3 untuk menyampaikan paparan misi dan program kerja sesuai dengan tema kita. 180 detik mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3 jari. Jadi melanjutkan visi misi kami pasangan nomor 3 pada debat yang pertama, kami akan menajami masalah salah satu visi misi sesuai dengan tema kita pada hari ini adalah menyangkut masalah lingkungan dan menyelesaikan hubungan pembangunan yang ada di pusat sampai daerah. Jadi pertama, isu lingkungan itu merupakan isu global. Kita melihat kondisi lingkungan kita di Dompu saat ini. Panas sudah hampir di atas 30 derajat. Ini menunjukkan bahwa lingkungan kita sudah semakin rusak. Oleh sebab itu, pasangan kami nomor 3 akan memfokuskan masalah perbaikan lingkungan ke depan. Salah satu program kita adalah program reklamasi, program reboisasi, penguatan lembaga-lembaga pemerhati lingkungan, sehingga nantinya Dompu bisa kita bawa supaya hijau lagi. Kemudian program Nawacita sekarang kita menyelesaikan antara program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Jargon pasangan nomor 3 adalah bangga bangun desa. Sekarang pemerintah pusat mulai tahun ini sudah mengintegrasikan program pemerintah pusat dengan program Nawacitanya, di mana pemerintah negara hadir dalam sebuah aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami integrasikan program Nawacita itu untuk akses anggaran. Ketika akses anggaran itu bisa diraih, makanya program-program yang memang sudah merupakan program nasional akan bisa terintegrasi dengan program provinsi dan kabupaten. Oleh sebab itu, untuk meraih anggaran lebih besar lagi, karena kita tahu bahwa pendapatan asli daerah Dompu hanya 65 miliar. Oleh sebab itu, harus akses anggaran, akses sinergitas program menjadi program utama bagi pasangan kami nomor 3. Masih ada waktu 30 detik. Saya menambahkan bahwa visi kami adalah terwujudnya masyarakat Dompu yang maju, mandiri, dan religius
dengan dinavasi semangat Boloweki. Nah, seperti kita ketahui bersama, dari beberapa misi yang akan kami laksanakan nanti ketika kami terpilih, kami mengambil kesimpulan ada 3 hal, yaitu terbentuknya pendidikan yang berkualitas, ekonomi yang kuat, dan kesehatan yang terjamin. Baik, terima kasih. Waktu sudah habis. Terima kasih pasangan nomor urut 3. Kesempatan untuk pasangan nomor urut 4 menyampaikan, memaparkan visi misi dan program sesuai dengan tema kita. 180 detik mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Adapun visi pasangan nomor 4 adalah terwujudnya masyarakat Dompu yang religius, sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Untuk implementasi visi ini, pasangan nomor 4 terkait dengan tema hari ini adalah pertama, menyelesaikan masalah-masalah daerah. Yang pertama adalah meningkatkan fasilitas pengelolaan dan pengolahan sampah terpadu. Yang kedua, peningkatan tata kelola infrastruktur daerah, kota dan desa. Yang ketiga, peningkatan pengelolaan sumber daya hutan yang berimbang dan bijaksana. Yang keempat, peningkatan keamanan daerah melalui optimalisasi peran dan fungsi Satpol PP dengan koordinasi aparat kepolisian dan TNI. Untuk itu, pemerataan program pembangunan ada 2, yaitu peningkatan penyelesaian pembangunan pusat, provinsi, daerah, dan desa. Yang kedua adalah peningkatan pelayanan pembangunan berbasis desa. Yang ketiga adalah keutuhan NKRI dan kebangsaan. Pemekaran desa dan kelurahan dan kecamatan berdasarkan kebutuhan dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, peningkatan kerukunan hidup antar dan inter umat beragama. Yang ketiga adalah penyelesaian batas-batas wilayah desa, kelurahan, dan kecamatan. Itu program prioritas kami. Silakan Pak Wakil untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami tuntaskan dari penyampaian calon bupati kami tadi, bahwa Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, dalam mewujudkan visi kami bahwa mewujudkan masyarakat Dompu yang religius, sejahtera, mandiri, dan berdaya saing, kami juga memiliki beberapa program prioritas yang akan kami laksanakan secara konsisten. Yang pertama adalah bagaimana kemudian dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang religius, kami akan konsisten meningkatkan gemar membaca, memahami, dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Baik, terima kasih pasangan nomor urut 4. Waktu sudah habis dan hadirin yang berbahagia, segmen pertama kita sudah lewati pemaparan visi misi dan program kerja masing-masing pasangan calon. Sebelum kita memasuki segmen kedua, penajaman visi dan misi, kita ikuti pesan-pesan berikut ini dari KPU Kabupaten Dompu. Tetaplah bersama kami di debat terbuka pasangan calon bupati dan wakil bupati Dompu 2015. Hadirin pemirsa Bima TV dan pendengar RRI Mataram dimanapun berada, kita memasuki segmen kedua, yaitu segmen penajaman visi dan misi. Kesempatan pertama saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Mohon disimak baik-baik. Visi dan misi Anda dalam bidang sosial dan budaya adalah memberikan jaminan sosial bagi masyarakat yang terkena bencana dan masyarakat tertentu
sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah yang bersumber dari APBD dan APBN. Pertanyaannya, andaikan Anda terpilih nantinya, bagaimana Anda menyelaraskan dana yang bersumber dari APBD dan APBN dalam hal memberikan jaminan sosial bagi masyarakat yang terkena bencana? 180 detik mulai dari sekarang, pasangan nomor 2, silakan. Hadirin dan rakyat Dompu dimanapun berada, salam dua jari, salam dua jari. Untuk memberikan pemahaman yang kompleks terhadap persoalan ini, kami akan sampaikan secara menyeluruh. Saudara-saudaraku yang berbahagia, Kabupaten Dompu adalah daerah otonom yang menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, tentu harus mengikuti alur sistem ketatanegaraan yang diatur melalui pemerintahan atasan, yaitu regulasi dan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah nasional. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib taat dan patuh terhadap seluruh ketentuan yang diatur oleh pemerintah nasional, melaksanakan seluruh kewajiban negara terhadap rakyatnya, terutama ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjamin kesejahteraan rakyat. Diteruskan. Hadirin yang saya bahagia, mohon maaf, hadirin yang kami banggakan, dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tentunya anak-anak kita harus mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Anak-anak dan saudara-saudara kita harus dijamin kesehatan dan keselamatannya. Dan memilih pasangan Lambarasa nomor urut 2 adalah cara cerdas dalam membebaskan rakyat dari belenggu biaya pendidikan dan kesehatan untuk seluruh masyarakat Dompu. Salam dua jari, salam dua jari. Dalam menjamin kesejahteraan rakyat, tentunya rakyat kita tidak boleh dibiarkan merugi. Mereka harus didampingi dan diberdayakan. Rakyat harus didorong, difasilitasi dan didukung untuk berproduksi dengan menyediakan sarana dan prasarana produksi yang lebih modern. Rakyat harus dibantu dan difasilitasi untuk mendapatkan pasar yang menguntungkan terhadap hasil produksinya. Sektor swasta harus diberi kesempatan yang sama dengan standar investasi dan tata niaga yang jelas dan tegas. Birokrasi terlaksana dengan standar-standar penyelenggaraan. Terima kasih, sudah. Terima kasih. Berikan kepada pasangan calon nomor urut 3. Mohon disimak baik-baik. Dalam bab pendahuluan visi misi Anda menjelaskan tentang agenda strategis nawacita pemerintahan Republik Indonesia saat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda menyerasikan antara nawacita dengan visi misi Anda dalam membangun daerah Kabupaten Dompu seandainya Anda terpilih nanti? 180 detik dari sekarang. Baik, terima kasih. Jadi saya sudah jelaskan tadi bahwa agenda nawacita ini baru tahun ini. Kami alhamdulillah sudah 3 tahun sudah memikirkan bagaimana negara, dalam hal ini pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten menyusun program dan kebijakan di mana negara harus hadir di semua sektor. Oleh sebab itu, di dalam visi misi kami sudah sinergikan antara program pusat, program provinsi dan daerah, sehingga akses anggaran kita karena terbatasnya kapasitas fiskal kita, sehingga dengan akses menyelaraskan program nawacita yang dimiliki oleh negara dalam hal ini pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, sehingga semua sektor kehidupan bisa diakses anggarannya mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten. Tambah Pak.
Terima kasih. Saya menambahkan bahwa apa yang menjadi sasaran pemerintah pusat di dalam meningkatkan kesejahteraan. Artinya sekarang kami di daerah harus menempatkan bahwa setiap program berdasarkan nawacita oleh pemerintah atasan, yaitu pemerintah pusat, di mana program-program 9 program itu sudah jelas menyatu yang dengan visi misi yang disampaikan oleh pasangan mulia tadi. Misalnya sekarang di sektor kesehatan, sendiri itu adanya pembiayaan pendidikan bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil. Selanjutnya kita berbicara di sektor pertanian saja. Di sektor pertanian bahwa pemerintah atasan itu akan memprogramkan beberapa pembangunan bendungan-bendungan untuk air irigasi. Lalu kita berbicara di tingkat keamanan. Di tingkat keamanan saja, pemerintah pusat itu sudah memprogramkan Tirta Dharma, yaitu di mana pemerintah pusat memberikan jaminan keamanan terhadap pemerintah bawahannya. Nah, di sektor ekonomi sekarang kita melihat bahwa pondasi sumber daya alam kita, sumber daya manusia, kekayaan alam Kabupaten Dompu yang begitu kaya sekarang ini adalah merupakan tanggung jawab masyarakat Dompu secara keseluruhan untuk mandiri mewujudkan bagaimana menempatkan pengelolaan daerah itu sendiri. Dengan dorongan, dengan bantuan oleh pemerintah pusat, kita bisa mensupport program-program, kita bisa memberikan motivasi daripada pembangunan daerah kita. Ini di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sehingga saya menjelaskan tadi, 3 poin yang akan kami berikan tadi adalah pendidikan yang berkualitas, ekonomi yang kuat, kesehatan yang terjamin. Jika kita berbicara kesehatan yang terjamin, kita melihat bahwa di Kabupaten Dompu ini, di kecamatan yang paling jauh jarak tempuhnya, transportasi kesehatan dari kecamatan Pekat sampai dengan Kabupaten Dompu, kami sudah menyiapkan ambulan-ambulan desa jika kami terpilih, itu untuk sektor kesehatan. Yang kedua, bahwa pelayanan rumah sakit saat ini itu terima kasih. Waktu Anda sudah selesai. Kami akan membangun rumah sakit pertama di Kecamatan Pekat. Kesempatan ketiga saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 4. Mohon disimak baik-baik. Misi pembangunan daerah salah satunya adalah meningkatkan daya saing daerah dan sinergisitas regional, nasional, dan global. Pertanyaannya adalah, bila Anda terpilih nanti, apa potensi daerah yang Anda akan kembangkan untuk meningkatkan daya saing daerah yang selaras dengan program provinsi dan nasional? 180 detik dari sekarang. Terima kasih. Pertama yang akan kita lakukan adalah penghematan RAB. Yang kedua adalah peningkatan PAD. Yang keempat adalah mengundang investor. Yang keempat adalah peningkatan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk peningkatan potensi daerah. Potensi di daerah ini sangat luar biasa, banyak sekali. Potensi daya alamnya adalah hutan, kemudian emas, kemudian kekayaan laut, kemudian pertanian, peternakan, sungguh sangat luar biasa. Kami tidak perlu banyak bicara, kami sudah melaksanakan 2 periode yang lalu, tinggal kami teruskan, insya Allah. Silakan lanjutkan oleh wakil. Oke. Jadi bicara masalah potensi daya saing daerah, yang pertama untuk meningkatkan daya saing daerah, tentunya kita harus membentuk sumber daya manusia yang handal, sehingga manusia-manusia Dompu, putra-putra Dompu, ketika memasuki era masyarakat ekonomi Asia misalkan, mereka sudah memiliki kualitas dan kemampuan yang handal untuk bisa bersaing dengan masyarakat-masyarakat lainnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan masyarakat Dompu yang berkualitas, kami memiliki program unggulan, yakni memberikan pendidikan gratis. Kemudian bagaimana menciptakan manusia yang sehat, kami juga memiliki program kesehatan gratis. Lalu bicara tentang fakta hari ini bahwa potensi daerah sangat luar biasa untuk daerah Kabupaten Dompu, cuma menurut pandangan kami belum dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk membangun dan perkembangan daerah Kabupaten Dompu. Salah satu misalkan potensi hutan, misalkan hari ini pemerintah belum mampu mengelola hutan semaksimal mungkin dalam rangka mendorong
mendorong perekonomian masyarakat, kemudian menciptakan manusia yang handal tadi. Oleh karena itu, kalau kami nanti terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, hal yang paling utama yang kami lakukan adalah bagaimana menyelaraskan aspek pendidikan dan kesehatan antara program daerah dengan program nasional yang menjadi program unggulan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Itu yang paling utama yang perlu kami lakukan. Lalu kemudian bicara masalah sumber daya manusia juga. Aspek yang paling utama juga adalah bagaimana menciptakan manusia Dompu yang memiliki nilai religiusitas yang baik. Oleh karena itu, dalam aspek religiusitas ini kami juga punya program bagaimana kemudian masyarakat Dompu diberikan ruang untuk bisa membaca Al-Quran, memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Terima kasih. Waktu Anda sudah habis. Kesempatan terakhir saya berikan kepada pasangan calon nomor urut 1. Mohon disimak baik-baik. Salah satu poin dalam sasaran untuk mencapai tujuan yang Anda canangkan di dalam visi misi Anda adalah terwujudnya masyarakat berwawasan regional, nasional, dan global. Pertanyaannya adalah, apabila Anda terpilih kembali, apa upaya Anda dalam menyelaraskan masyarakat yang berwawasan kedaerahan lokal dengan masyarakat yang berwawasan regional dan nasional dalam rangka meningkatkan SDM yang andal? 180 detik mulai dari sekarang. Terima kasih. Menyelaraskan kapasitas sumber daya manusia secara daerah, regional, nasional maupun secara internasional harus melalui proses pendidikan yang berkualitas. Kalau saya terpilih menjadi Bupati Dompu, kami akan terus meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Dompu. Kemudian seperti yang telah kita ketahui juga, bahwa interaksi sosial masyarakat dunia saat ini hampir-hampir tidak memiliki batas, hampir-hampir tidak memiliki garis-garis yang jelas, sehingga masalah-masalah bahasa, masalah-masalah nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat harus kita kembangkan melalui pendidikan-pendidikan yang berkualitas, terutama masalah bahasa pergaulan dunia. Demikian juga untuk memperkenalkan Dompu ke dalam pergaulan-pergaulan yang lebih luas. Kami telah mencanangkan berbagai program, misalnya melalui program Tambora Menyapa Dunia yang 2015. Itu telah mengenalkan Kabupaten Dompu ke sejagat dunia. Bahkan saat ini dengan program unggulan daerah saja, yaitu Pijar, kita sudah dikenal oleh Indonesia bahkan dunia. Dompu bahkan telah mengekspor hasil buminya berupa jagung ke Filipina melalui pelabuhan Sumbawa. Jadi dalam hal ini peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah kata kunci. Manusia yang seperti apa? Manusia yang memiliki tata krama dalam pergaulan, manusia yang memiliki sopan santun yang bisa diterima oleh semua orang. Mau ditambahkan? Silakan, masih ada waktu. Insya Allah, terutama program-program yang telah dilaksanakan seperti program Pijar, insya Allah ke depannya kami akan melanjutkan dan kami akan tingkatkan lagi demi untuk kesejahteraan masyarakat Dompu pada umumnya. Sebab di suatu daerah harus prioritas ekonomi. Kalau ekonomi sudah terwujud, masyarakat makmur, segala sesuatunya akan bisa terlaksana dan tercapai. Jadi yang paling utama adalah bidang ekonomi. Kami akan prioritaskan ke depannya. Baik, terima kasih. Waktu Anda sudah habis. Ya, hadirin yang berbahagia, moderator yang terhormat, interupsi. Kita sudah interupsi, moderator. Saya minta perhatian supaya konstituen masyarakat yang ada di dalam gedung
untuk tidak memberikan reaksi-reaksi yang tidak jelas sehingga mengganggu kami yang ada di depan. Terima kasih moderator. Ya, kami persilakan untuk pasangan calon untuk istirahat sebelum kita masuki segmen ketiga.